memang peluang kans PSI tidak mudah gitu untuk bisa mencari angka kekurangan 1,5 juta atau 1,8 ya, dari temuan kita 1,1 juta itu kan maaf maksud saya di angka hampir 1,1% itu kan sampai 1,8 juta ya. Nah, itu yang kemudian apakah mudah atau gampang untuk mencari angka yang sekian banyaknya. Kejanggalan dalam proses penghitungan suara masih terjadi usai 8 hari pemungutan suara di pemilu 2024. Buktinya, raihan suara Partai Perindo kian menyusut seiring berjalannya waktu. Melihat fenomena ini, konsultan politik Pangi Sarwicaniago mengatakan merasa janggal dengan proses penghitungan suara pemilu 2024. Yang kedua adalah memang ada yang menarik, fenomena sekarang yang menarik tuh Bang Kevin ya. Ada fenomena bentangan empirik yang menarik itu adalah partai-partai yang nggak lolos di parlemen, seperti ada partai yang sudah tidak lolos itu, dalam arti seperti Perindo, PSI dianggap masih belum lolos ambang batas 4%, itu suara mesti seperti Pak Perindo misalnya, seperti yang 200.000, itu aman, nggak diganggu tuh. Tapi suara-suara partai yang misalnya 4.000, 5.000 di DPR RI-nya, karena partainya sudah ada kemungkinan tidak lolos, itu mulai hilang gitu. Ada yang dari 5.000 tinggal 3.000, dari 10.000 tinggal 5.000. Itu yang luar biasa. Mas Pangi, jadi menurut Anda partai-partai yang tidak lolos itu suaranya bisa masuk ke PSI gitu? KPU sebelumnya telah memberi perintah ke aparat penyelenggara pemilu daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pangi menduga penghentian itu didasari atas adanya partai kecil di lingkungan penguasa yang hendak dipaksakan masuk parlemen. Hal itu dikuatkan setelah dirinya dapat informasi adanya operasi pengalihan suara Partai Perindo kepada Partai Gurem yang ada di lingkungan istana. Saya nggak menyampaikan seperti itu ya, tetapi misalnya keahlian kepiawaian Golkar misalnya, jumlah suara sah nasionalnya kan besar, biasanya tidak besar, tapi kursinya besar. Nah, dari mana sumber kursinya kok bisa suara sah nasionalnya misalnya tidak besar, tapi kursinya besar? Karena bisa saja mengambil suara-suara partai yang tidak lolos di ambang batas parlemen itu. Dan ini sudah rahasia umum Bang Kevin. Ada yang kalah, nggak lolos partainya di parlemen misalnya, dia tinggal bilang caleg DPR-nya, udah ambil aja suara saya, ganti modal saja, balik modal gitu. Itu ada. Nah, selain itu, ia curiga motif penghentian itu menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapatkan jatah ketua DPR. Untuk mengatasi kesimpang siuran dan dugaan tersebut, maka Pangi sangat berharap kepada KPU untuk memberikan penjelasan yang lengkap. Kedua adalah misalnya ada Sirekap hari ini. Sirekap itu niatnya baik sekali loh menurut saya. Tadi saya diskusi sama Merzaki di Pontianak itu dengan adanya Sirekap, mereka kan itu di-upload C1 planonya. Nah, di situ tentu dengan adanya bukti dokumen fisik C1 planonya kan kemungkinan orang put trading ya. Put trading itu tidak terjadi, jual beli suara atau belanja di KPPS. Yang berbahaya itu yang kita bahas hari ini. Poin ketiga adalah terjadinya kecurangan itu adalah dari jenjangnya. Jadi dari KPPS, TPS naik ke PPK. Dari PPK naik ke kabupaten kota. Nah, setiap tingkatan, setiap jenjang itu memungkinkan terjadinya manipulasi, put trading, jual beli suara atau belanja suara. Semua hal kalau dilakukan dengan cara curang, tentu jawabannya mungkin ya. Apalagi harus diakui pelaku kecurangan melibatkan presiden, di mana keuntungan kecurangan itu diberikan kepada calon yang beralian darah dengan presiden. Capres begitu ya. Tentu kalau bicara peralian darah, nepotisme itu bukan tidak mungkin juga akan diberikan kepada partai yang punya korelasi kepentingan keluarga atau pertalian darah dengan presiden, dalam hal ini PSI gitu ya. Partai Solidaritas Indonesia diprediksi tidak akan lolos ke DPR RI pada pemilu 2024 karena tidak memperoleh ambang batas suara parlemen 4% berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Syarat partai politik lolos ke parlemen karena melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Litbang Kompas mencatat PSI mendapatkan 2,81% berdasarkan total suara masuk sebesar 99,35%. Selain PSI, Litbang Kompas menyebut ada 9 parpol lainnya yang tidak lolos parlemen. Catatan saya memang ada problematika serius, problematika elektoral serius di PSI. Bahkan dalam situasi securang ini, PSI pun dinyatakan tidak lolos dalam hasil. Bayangkan kalau proses penyelenggaraan pemilu kita berlangsung jujur, tentu angkanya jauh di bawah itu ya.
Nah, di sini sebenarnya publik memang harus lebih waspada untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu kita taat azas dan taat prinsip penyelenggaraan pemilu. Jangan kemudian kecurangan ini semakin berlapis-lapis ya, tidak hanya di proses pemilu presiden, tetapi juga akan berlanjut ke pemilu legislatif. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu 2024 untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia sehingga memenuhi ambang batas parlemen atau threshold sebesar 4%. Jika PSI mampu sampai pada threshold 4%, maka parpol yang dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu akan memiliki wakil di DPR RI. Namun, berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5% hingga 2,6%, sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen. Kalau pakai data quick count hampir mustahil ya, kalau prinsip-prinsip penelitian yang ada hampir bisa dipastikan tidak mungkin. Tetapi kalau kecurangannya dilangsungkan di tahap manual penghitungan berjenjang, segala hal yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin, karena di sanalah permainannya. Bukankah KPU menyatakan bahwa si rekap hanya alat, sementara penghitungan bergantung kepada manual penghitungan berjenjang. Penghitungan manual berjenjang itu. Jadi bukan tidak mungkin ya akan terjadi ruang-ruang gelap yang bisa ditransaksikan kalau penghitungannya ditutup, apalagi ditambah keinginan KPU untuk menghentikan penghitungan manualnya. PSI gagal melaju ke Senayan karena terlambat mengidentifikasi dengan Jokowi. Meskipun sudah menyebar baliho dengan gambar Jokowi, namun cara-cara tersebut tidak diminati oleh masyarakat lantaran mesin kampanye PSI hanya ada di perkotaan, sehingga suaranya ketinggalan di daerah pedesaan. Selain itu, tidak adanya figur-figur yang bisa menarik masyarakat agar ikut ke PSI. Jadi bagi saya segala hal bisa saja terjadi. Di dalam hukum itu begini Mas, prinsipnya ayam berkokok harus waspada, tidak berkokok harus waspada juga. Jadi kalau kemudian mereka tiba-tiba menghentikan proses penghitungan, bukan tidak mungkin ada upaya intercept kepada proses penghitungan tersebut, dan di titik itu sudah curang. Bahkan kalau taat kepada prinsip penyelenggaraan, kan harus ada kepastian, harus ada keterbukaan, harus kemudian tertib. Dan 11 itu prinsip penyelenggaraan pemilu. Ini tidak profesional, tidak tertib, tidak terbuka, ya, tidak memiliki kepastian hukum. Sudah 4 prinsip penyelenggaraan yang dilanggar. Jadi kalau prinsipnya saja salah, kita bisa ketahui ada masalah di dalam proses penyelenggaraan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Krisna Tali, meraih suara terbanyak di Dapil Jakarta 3, mengalahkan caleg-caleg yang lain. Mantan Ketua PSI itu hingga minggu kemarin memperoleh suara 38.132 suara. Ia unggul dari sejumlah tokoh seperti Erwin Aksan. Hal yang sama juga dialami oleh Ade Armando dan juga Valdo Maldini. Berdasarkan versi hitung resmi KPU, Ade Armando sebagai caleg DPR Dapil DKI Jakarta 2 berhasil mengumpulkan 26.000 suara. Ia memimpin suara PSI untuk Pileg DKI Jakarta 2. Sementara di Dapil DKI Jakarta 1, Valdo Maldini mempunyai kepemimpinan suara di PSI dengan jumlah 16.000 suara. Namun suara tersebut tidak ada gunanya jika PSI tidak lolos ambang batas parlemen.